Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan menyatakan bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap suatu barang tersebut akan naik. Definisi permintaan. Secara umum, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu. Fungsi permintaan menunjukkan bahwa adanya hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Kemudian adalah kurva permintaan. Menurut Sukirno 2011, definisi dari kurva permintaan adalah sebuah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen. Bentuk kurva permintaan turun dari kiri ke atas ke kanan bawah sebagaimana dapat dilihat pada gambar sesuai dengan hukum permintaan. Baik, yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, ada harga, yaitu kuantitas yang diminta akan menurun ketika harganya meningkat dan kuantitas yang diminta meningkat ketika harganya menurun. Yang kedua, ada pendapatan. Ketika pendapatan rendah, maka secara total uang yang dibelanjakan lebih sedikit. Kemudian yang ketiga, ada harga barang lain yang berkaitan. Apabila penurunan harga barang satu menurunkan permintaan terhadap barang yang lain, maka kedua barang tersebut disebut barang substitusi. Jika penurunan harga suatu barang meningkat, permintaan barang lain kedua barang tersebut disebut barang komplement. Yang keempat, ada selera dan jumlah penduduk. Baik, poin yang terakhir ada konsep permintaan dalam perspektif ekonomi Islam. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi barang atau jasa tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan, dibedakan yang halal dengan yang haram. Oleh karena itu, dalam teori permintaan Islami membahas permintaan barang halal, sedangkan dalam permintaan konvensional semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi dan digunakan. Baik, di sini kami sudah bersama dengan owner Little Churros sendiri ini yang ada di Salatiga. Silakan Mbak Alfi perkenalkan diri. Nama saya Alfiatur Rahma. Saya sebagai owner Little Churros di Salatiga. Oke Mbak, boleh kami tanya-tanya sedikit tentang Little Churros? Boleh. Oke, apakah terdapat ada faktor nggak sih Mbak yang dapat mempengaruhi jumlah permintaan churros itu sendiri? Untuk faktor yang mempengaruhi itu ada, misalnya kayak kita bukanya terlalu siang nih, Mbak yuk buka lebih pagi yuk Mbak, aku mau mampir pasti tutup terus gitu. Kami pikir-pikir bisa sih ini buat ningkatin omset juga kan, mulai buka agak pagi jam 10 lumayan sih dapat kayak menarik pelanggan-pelanggan yang misal anak SD pulang sekolah gitu, bisa nanti paling sampai jam berapa ya, jam 1 itu kan udah agak sepi, rame-rame lagi biasanya sekitar jam 4-an. Oke, lanjut, bagaimana kayak peran media sosial sendiri dalam meningkatkan permintaan churros itu Mbak? Peran media sosial itu sangat penting ya di zaman yang sekarang. Seperti kita tuh kayak nyari-nyari apa lewat Instagram dulu. Ya, peran Instagram tuh sangat penting, kayak nanti dia ngecek kayak buka apa enggak gitu kan lewat Instagram. Sama kayak bikin konten di TikTok. Itu juga bisa meningkatkan jumlah pembeli di outlet kami. Oke, kalau bagaimana sih Mbak Alfi itu kalau menyetok stok produknya kalau berdasarkan tingkat permintaan churros itu sendiri?
Untuk saat ini permintaannya kan cukup banyak. Jadi bisa habis satu hari itu sampai 12 kilo. Yang sebelumnya cuma 3 kilo sampai 5 kilo aja. Jadi kami kan pakainya fresh setiap hari. Kayak pagi nyetok buat yang shift pagi, nanti siang nyetok buat shift yang sore begitu. Terus strategi apa sih yang Mbak Alfi pakai untuk meningkatkan permintaan produk churros itu di masa yang akan datang nanti? Untuk di masa yang akan datang, rencana mau menambah outlet di Salatiga. Ya kalau udah merambah di Salatiga bisa ke luar kota Salatiga. Bagaimana cara Mbak Alfi dalam memastikan bahwa produk Mbak Alfi tetap kompetitif dalam pasar dengan permintaan yang berubah-ubah? Untuk di kota Salatiga sendiri kan churros jarang ya. Bahkan kayaknya cuma ada satu di Salatiga punya saya sendiri. Jadi mungkin bisa bertahan lebih lama, tapi dengan meningkatkan kayak varian-varian yang baru. Bagaimana cara Mbak Alfi menangani penurunan permintaan pada produk churros? Misal hari ini agak kayak penurunan omset tuh, kayak kita harus ada promosi lagi biar orang-orang pada tahu. Biasanya aku lebih kayak banyakin Instastory di Instagram atau bikin konten di TikTok. Siapa tahu kan FYP kan nggak ada yang tahu kan. Itu aja sih cara menanganinya. Oke Mbak Alfi, setelah tadi kita ngobrol banyak tentang churros itu sendiri, terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu untuk bercerita tentang churros ini. Oke, sama-sama.